Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nuraini dari program studi Teknik Informatika Universitas Kebangsaan. Saya di sini akan memaparkan output pemrograman. Oke, kita langsung saja ke pemrograman pertama. Ketika kita telah selesai membuat pemrograman, jangan lupa di-save. Kenapa bisa terjadi error? Karena penempatan perintah print itu tidak sesuai. Seharusnya dipindahkan ke bawah semuanya, maka output yang dikeluarkan tidak ada. Jika kita terus memaksakan print tersebut di samping, maka program tidak akan berjalan. Kita ubah print pertama, print is number, yang kedua print is gather, yang ketiga print entry. Ketika di running, kenapa tidak bisa muncul? Karena itu ada lebih dari 3. Ketika kita memasukkan if lebih dari 3, maka si program akan menghasilkan tanpa output atau bernilai false. Jika if diganti menjadi kurang dari 3, maka output akan muncul print ketiga di sana, yaitu print is number, print is gather, dan print entry. Selanjutnya, untuk program ini kita hanya menambahkan variabel A. Jadi, ketika kita tidak memasukkan variabel A, maka sampai kapanpun program tidak akan berjalan. Jadi, kita masukkan variabel A sama dengan 1. Maka hasil akan A is true ketika di run. Kenapa harus 1 tidak 0? Ketika kita memasukkan 0, tidak akan muncul output. Berarti harus 1, 2, 3, dan seterusnya. Kecuali 0. Kita lanjut program nomor 2 bagian B. Ini diubah sedemikian rupa menjadi nomor yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita memakai program yang pertama ini, akan terjadi error. Dan kita juga lihat dari soalnya, yaitu penyederhanaan. Jadi, kita ubah menjadi adanya variabel B dan variabel A. Dengan menggunakan rumus B kurang dari 10 dan A lebih dari 5. Dan program ini sama dengan program 2.A. Kita hanya memasukkan nilai inputnya. Jadi, kita cuma menambahkan variabel input. Kenapa variabel input di sana harus 4? Karena di sana ada lebih dari 5. Jadi, maksud not input itu, jika kita tidak memasukkan lebih dari 5, print true, maka hasilnya akan true atau benar. Kalau misalkan kita memasukkan di sana angka 6, maka hasilnya akan false atau tidak ada outputnya. Jadi, if not itu, jika tidak memasukkan lebih dari 5, maka hasilnya akan true. Program soal nomor 4 ini hampir sama seperti program nomor 3. Ketika program yang pertama di run, maka akan error. Kenapa? Karena tidak ada masukan. Jadi, di if ini ada variabel absent rate dan overall mark, tapi inputannya tidak ada. Jadi, kita harus memasukkan inputan absent rate dan overall mark. Kita masukkan variabel absent rate, kita masukkan nilai 4. Kenapa harus 4? Karena di sana sudah jelas absent rate itu kurang dari sama dengan 5. Maka kita harus mencari nilai yang kurang dari 5. Selanjutnya, kita masukkan variabel overall mark. Kenapa di sana dimasukkan 70? Karena di sana sudah jelas nilai overall mark itu lebih dari 50. Jadi, kita harus memasukkan nilai lebih dari 50. Berarti, nilai 70 itu lebih dari 50. Jadi, program 2 ini harus ada agar program bisa berjalan.
Selanjutnya, program nomor 5. Kenapa program ini itu salah? Karena inputan atau variabel X-nya tidak dimasukkan sebelum IF. Sampai kapanpun, jika variabel X-nya tidak dimasukkan di sebelum IF, maka program tidak akan jalan sama sekali. Kita masukkan X sama dengan 5. Kenapa harus 5? Karena sudah jelas IF X lebih dari 1, maka 5 itu adalah lebih dari 1. Terus ada OR, artinya atau. X kurang dari 8. 5 itu termasuk lebih dari 1 atau kurang dari 8. Kita masukkan angka 5 di X. Ketika kita masukkan angka 5, maka ketika di-print hasilnya akan true. Jadi, kita bisa memasukkan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika 0 dan 9, itu tidak bisa. Untuk program ke-6 ini, soalnya hilangkan not dari masing-masing ekspresi boolean ini. Kan di sana sudah terpapar jelas ada not. Nah, ini sama harus diubah total. Jadi, penjelasan program ke-6 ini sangat simpel. Kita masukkan kon sama dengan 45. Itu pagar pelue, pagar angel, pagar with, pagar hasil. Semua hanya sebuah komentar, tidak ngaruh. Terus ada total sama dengan 1. Tes sama dengan 1, total itu. Kenapa harus ada total dan tes? Karena total ada di IF, total dan tes ada di with tes. Jadi, kita kalau tidak memasukkan total dan tes, maka ketika dijalankan, program ini hanya akan menimbulkan, tidak akan menimbulkan output apapun. Ketika kita memasukkan IF total sama dengan 1, maka print masuk sini akan terbaca. Jika IF tes sama dengan 1, maka soal yang dibuat itu akan terbaca juga. Pemrograman selanjutnya, yaitu ada 2 pemrograman di dalam nomor ini. Yang pertama itu salah, karena tidak dimasukkan inputan temperaturnya. Jadi, yang di program ini dimasukkan IF temperatur kurang dari 0. Seharusnya dimasukkan variabelnya, yaitu temperatur sama dengan in, kurung buka input, masukkan temperatur. Program ke-7 ini kita hanya menggantikan si else menjadi else 1, 2, 3, dan 4. Yang disisakan itu hanya else yang di bawah print to hot. Yang IF dari IF temperatur kurang dari 10 menjadi elif, dan seterusnya. Jadi, kita hanya menggantikan IF menjadi elif dan dihapus else-nya dan disisakan else yang terakhir. Kalau kita tidak menggantikannya IF dan menghilangkan else-nya, maka tidak akan ada pengulangan. Untuk program terakhir ini harus sesuai dengan soalnya. Kita memasukkan nomor siswa, nilai praktek, dan nilai ujian. Dan di sana juga ada rata-rata ketiga nilai tersebut. Kita sama masukkan variabel nomor siswa, yang kedua nilai praktek, dan yang terakhir nilai ujian menggunakan rumus. Nilai praktek ditambah nilai ujian dibagi 2 kurang dari 40, maka predikat F. Setelah itu, jadi kita tinggal masukkan angka ke dalam rumus. Misalkan, jika IF kurang dari 80,
kurang dari 100, maka predikatnya adalah A dan seterusnya. Oke, selanjutnya ketika programnya telah selesai dan hasilnya sudah ada, kita tinggal memasukkan nilainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas dan banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.